tidak pimpinan inisiatif, pimpinan dalam mengambil inisiatif dan pimpinan, Pak. Oke, nah sudah betul tapi belum 100%. Nah, untuk bisa menjawab mengapa diperlukan atau mengapa tertarik untuk mengangkat tema atau judul penelitian yang diangkat sebagai penulisan karya ilmiah, pertama betul bahwa judul ini diangkat menjadi daya tarik dalam penulisan karya ilmiah dikarenakan tadi adanya masalah dalam penelitian yang perlu dipecahkan, di mana masalah tersebut tadi yang udah dijelasin oleh Furkom. Nah, yang kedua, karena judul ini sudah didukung dengan literatur atau kajian-kajian pustaka yang memadai, sehingga ini bisa menjadi daya tarik dalam penelitian ilmiah. Yang ketiga, mengapa menjadi daya tarik? Karena penelitian ilmiah yang dilakukan, objek penelitian ini memudahkan saya, Pak, sebagai seorang peneliti dalam mencari informasi dan menggali berbagai informasi yang diperlukan untuk mengetahui berbagai permasalahan-permasalahan dalam penulisan karya ilmiah yang perlu dipecahkan secara ilmiah dalam bentuk penulisan karya ilmiah, yaitu skripsi. Nah, itu dia. Nah, coba buka rumusan masalah. Masalah penelitian ya, Pak. Oke, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kan ada 3. Apakah terdapat pengaruh? Apakah terdapat pengaruh? Apakah terdapat pengaruh? Nah, pertanyaannya, bagaimana membuktikan dalam rumusan masalah bahwa rumusan masalah ini bisa dipecahkan atau dibuktikan memang adanya nilai pengaruh? Dari mana? Dari penelitian. Nah, penelitian yang mana? Hah? Uji T1 sama uji T2. Uji T, uji 1 itu untuk rumusan masalah atau tujuan? Oke, ya, betul. Jawabannya untuk membuktikan rumusan masalah ini bisa dilihat dari model analisis linier berganda, yang dimana modelnya itu Y sama dengan A ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2, yang dimana perhitungan analisis ini sudah dituangkan di dalam bab 4. Nah, selain itu apa? Selain itu, apakah terdapat pengaruh ini? Kita bisa lihat dari kerangka pemikiran atau paradigma penelitian yang menceritakan adanya pengaruh antara X1 dengan Y maupun X2 dengan Y maupun secara bersama. Nah, dan didukung dengan adanya teori plus jurnal penelitian atau peneliti selanjutnya. Tuh yang kalian pusing tuh jurnal penelitian yang salah dulu. Nah, itu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Coba buka tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini kan ada 3. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa tujuan penelitian ini bisa terjawab? Ya, silakan. Siapa yang mau mencoba? Tujuan penelitian bisa terjawab dari hasil uji T, uji F, dan determinasi. Nah, kurang 1. Nah, untuk mengetahui adanya pengaruh, nah ini bisa terjawab. Terjawabnya betul dari hasil hipotesis berupa pengujian hipotesis T1, yaitu pengaruh secara parsial dulu, pengembangan karya dengan kinerja, lalu hipotesis kedua, keterlibatan kerja dengan kinerja, baru pengujian hipotesis terakhir F, yaitu secara
model keseluruhan. Yang dimana keseluruhan itu menceritakan ini hubungan kalau dalam kerangka pemikiran antara X1, X2 dengan Y secara bersamaan atau simultan. Nah, itu dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba buka kerangka pemikiran. Ada gak kerangka pemikiran? Nah, atau paradigma dalam penelitian. Oke. Nah, paradigma penelitian ini kan sudah dibuat. Nah, saya sanksi. Apakah paradigma dalam penelitian ini salah? Atau boleh dikatakan benar? Dari mana membuktikan kerangka pemikiran ini dinyatakan benar? Dari hasil kuesioner yang kita sebar. Nah, kalau kuesioner bukankah untuk mencari informasi yang diperlukan kepada responden terhadap variabel-variabel yang diangkat? Nah, membuktikannya bahwa ini benar seperti yang sudah dilakukan Burkon tuh sama Aulia, misalnya berkali-kali salah. Mana jurnalnya, mana teorinya. Nah, dalam kerangka pemikiran harus menceritakan keterkaitan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y. Nah, dan juga secara bersamaan yang kalian sudah uraikan atau deskripsikan kerangka pemikiran yang dalam bentuk paragraf. Tuh mana disusun tuh paragraf. Nah, yang Yopo masih salah, nah gitu tuh, perbaiki lagi, nah itu. Nah, itulah pembuktiannya. Saling mendukung antara variabel ya Pak. Ya, yang itu yang ada jurnal yang menceritakan bahwa kesimpulan dinyatakan adanya pengaruh secara positif dari misalnya jurnal Ernie Tajib misalnya volume 20. Ada penelitian berikutnya dari itu. Ya, penelitian lain yang sebelumnya ya, yang saya telah menunjukkan bahwa itu. Iya, berarti penelitian sebelumnya jawabannya. Nah, coba buka hipotesis. Hipotesis nggak ada di mana ini? Oh di Ini analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan ya. Tadi bang, sebelum lagi analisis dan teknologi aktivitas. Nah, ini Oke, kalau nggak ada pakai kerangka pemikiran juga bisa. GT. Nah, di dalam bab 1 kan ada hipotesis yang menyatakan tuh diduga adanya pengaruh, diduga adanya pengaruh. Nah, pertanyaannya, ketiga poin tersebut hipotesisnya bisa dinyatakan benar dari mana? Jangan-jangan salah. Nah, bagaimana tuh jawabannya? Hipotesis itu ada Dari hasil dari Nah, kalau ini kan pembuktian secara hasil penelitian secara empiris, tapi secara teori, bagaimana membuktikan hipotesisnya dapat dinyatakan benar? Oke, kalau bingung, nah ada 3 hal yang harus diperhatikan. Hipotesis dinyatakan benar, pertama, hipotesis yang sudah dibuat memiliki kekonsistenan. Kekonsistenannya apa? Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sama, yaitu apakah terdapat pengaruh untuk mengetahui adanya pengaruh, dan juga didukung dengan kekuatan dari teori dan penelitian terdahulu. Terus hipotesis tersebut dinyatakan benar. Pertama, hipotesis tersebut dibuat dengan kalimat sederhana, mudah dipahami, dan menyatakan praduga. Praduganya apa? Diduga, yang kebenarannya harus dibuktikan secara lebih lanjut dari hasil penelitian berupa uji hipotesis dari hasil T1, T2, dan F. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya hipotesis yang diungkapkan itu tidak mengarahkan suatu nilai
jawaban. Nah, itu dia. Dan kesimpulan gitu ya Pak ya. Jadi kita skeptis, misalnya di kalimat pertama diduga adanya pengaruh keterlibatan kerja, pengembangan karir terhadap kinerja. Nah, kita kan masih ragu, benar gak sih? Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, pembuktiannya tadi bahwa hipotesis tersebut dinyatakan benar karena hipotesis tersebut mengandung keraguan terlebih dahulu yang kebenarannya nanti perlu untuk dibuktikan, diuji di dalam bab 4 di hasil penelitian, yaitu uji hipotesis berupa uji T1, T2, dan F. Nah, itu dia. Dan didukung dari teori-teori. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba buka mengenai kesimpulan dan saran. Nah, pertanyaannya bagaimana membuktikan bahwa kesimpulan dari penelitian ini sudah dapat dikatakan benar mengikuti kaidah dalam metodologi penelitian. Nah, coba buka kesimpulan. Nah, ini bagaimana kesimpulan ketiga ini dapat dinyatakan benar. Karena yang uji T tadi kan uji T dari Nah, uji T itu dari mana dasarnya? ini dari ya Nah, kalau survei berarti kan kita melakukan pengamatan terhadap permasalahan apa yang kita temukan dalam penelitian ilmiah. Survei kan kita berinteraksi dulu. Nah, kepada manajer atau pimpinan, Pak, saya mahasiswa dari Universitas Bung Karno ingin melakukan penelitian, boleh gak Pak kira-kira saya meneliti mengenai permasalahan ini. Nah, boleh gak Pak saya minta data dari perusahaan Bapak mengenai permasalahan dalam kinerja, kira-kira apa sih Pak masalah dalam kinerja. Nah, itu survei. Nah, nanti manajer atau pimpinannya, iya ada masalahnya ini. Nah, ini datanya. Nah, berarti kita sudah melakukan apa yang dinamakan survei. Nah, untuk survei lebih dalam nanti kan kita minta kepada pimpinan, Pak, Bu, boleh gak neliti lebih dalam lagi nih, saya pengen nyebar kuesioner. Nah, boleh. Nah, survei lebih mendalam berarti kita melakukan apa yang dinamakan wawancara dalam hal kita membuat kuesioner dulu. Nah, sebagai informasi yang perlu kita gali. Nah, bagaimana nih membuktikan bahwa kesimpulan dalam penelitian ilmiah dapat dinyatakan benar? Uji linear berganda. Nah, itu dari mana dasarnya? Sudah, bukan. Nah, jawabannya gini, untuk membuktikan kesimpulan ini terjawab atau tidak, kita harus mengacu kepada dua hal, yaitu pertama, rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara bersamaan atau simultan? Nah, ini mengacu kepada rumusan masalah yang perlu disimpulkan. Nah, rumusan masalah ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dilihat dari model regresi linear berganda. Nah, yang kedua, kita harus memberikan kesimpulan berdasarkan tadi tujuan penelitian. Nah, untuk menjawab tujuan penelitian yang akan kita simpulkan harus mengacu kepada hipotesis terhadap, yaitu apa? Uji hipotesis yang tadi itu uji T1, T2, dan Jadi mengacu pada rumusan dan iya, makanya kan saya skripsi waktu ngecek kan ini harus jangan lupa ya terkait. Nah, kalau rumusan masalah salah, pasti kesimpulan salah. Kalau tujuan penelitian salah, pasti kesimpulan juga salah. Nah, karena skripsi pasti terkait dengan bab-bab sebelumnya. Dan terakhir, kesimpulan juga mengacu kepada koefisien determinasi. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai saran. Nah, dalam karya ilmiah saran kan ada peneliti selanjutnya.
Nah, mengapa peneliti selanjutnya perlu dimasukkan sebagai syarat? supaya lebih baik lagi penelitian dari penelitian sebelumnya. Kalau lebih baik perbaiki, ntar ada revisi dalam skripsi. Nah, jawabannya, saran untuk peneliti selanjutnya agar peneliti yang telah kita lakukan bisa dikembangkan atau ditindaklanjuti untuk adanya pengembangan terhadap ilmu pengetahuan terhadap penelitian yang kita lakukan. Nah, pengembangannya apa sarannya? Bisa objek penelitiannya, bisa metodologi penelitiannya ditambah, bisa metode analisis datanya, bisa populasinya, bisa sampelnya, bisa nilai variabelnya yang ditambah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya masih seputar saran. Nah, bagaimana, hampir sama seperti kesimpulan, bagaimana membuat saran secara tepat dan benar? Dilihat dari rumusan masalah yang ada di latar belakang. Kalau rumusan masalah itu untuk melihat kesimpulan. Dari validitas. Nah, kalau validitas realitas untuk menguji kuesionernya apakah benar atau tidak. Dari hasil kuesioner. Kalau hasil kuesioner untuk melihat penyebaran jawaban. Bagaimana jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nah, jawabannya bahwa membuat saran secara tepat dan benar, pertama kita bisa mengacu saran tersebut untuk diberikan saran mengacu kepada masalah yang kita ungkapkan dan uraikan dalam penelitian ilmiah di bab pertama. Yang kedua, mengungkapkan saran itu bisa dilihat dari hasil kuesioner. Mana jawaban kuesioner yang sangat setuju dan tidak setujunya yang banyak. Nah, itulah yang diberikan saran berdasarkan dari variabel yang kita angkat. Karena variabel itu 3, berarti 3 X1, X2, dan Y kita berikan saran. Nah, itu dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan kalau tidak salah saya baca nih dalam skripsi di bab 3 menggunakan uji koefisien alfa 0,05%. Nah, yang nantinya digunakan sebagai instrumen dalam menguji hipotesis. Nah, pertanyaannya, jelaskan apa arti makna 0,05 atau koefisien alfa 5%. Memang pakai probabilitas. Probabilitas kan mencari peluang. Nah, dalam skripsi kan bukan cari peluang. Nah, artinya apa? 5% ini tingkat kesalahan atau keraguan saya sebagai peneliti, penelitiannya tidak terjawab dalam arti tidak adanya pengaruh antara X1 dengan Y, X2 dengan Y maupun X1, X2 dengan Y hanya sebesar 5%. Sisanya 95% saya memiliki keyakinan bahwa penelitian saya terhadap hipotesis tersebut akan terjawab, yaitu adanya pengaruh antara pengaruh baik secara parsial maupun simultan. Parsialnya apa? Antara X1 dengan Y, X2 dengan Y maupun secara simultan X1, X2 terhadap Y. Nah, pertanyaan selanjutnya masih di koefisien alfa 5%. Nah, pertanyaannya, apakah koefisien alfa 5%
sebagai pembuktian hipotesis ini berlaku untuk seluruh penelitian dalam semua disiplin ilmu. Berlaku atau tidak nih? Berlaku Pak. Apa dasar kenapa dikatakan berlaku? Karena harus memiliki Karena balik yang ke 95% sama 5% itu Pak. Yang 95% apa nih? Meyakini. Yang Nah, pertanyaannya, nah kalau objek penelitiannya sulit untuk dicari, ditemukan, apa pakai ini? Nah, misalnya contoh, kalau untuk disiplin ilmu pengetahuan seperti misalnya antropologi, arkeologi, yang tujuannya untuk meneliti mengenai zaman-zaman purbakala seperti candi, prasasti, nah itu kan nggak mungkin pakai koefisien alfa 5%. Nah, sebab objek penelitiannya sulit ditemukan, kecuali penelitian itu bisa membangkitkan raja-raja yang udah mati. Nah, diwawancara. Nah, karena penelitian antropologi, etnografi dan lain sebagainya, dia berdasarkan dari hasil penemuan candi, makanya dari itu tingkat kesalahannya tinggi. Nah, mereka tingkat kesalahannya bisa sampai 50%, makanya ketika mereka menemukan candi, mereka hanya berani mengatakan diperkirakan. Gak berani mereka mengatakan tepatnya umur candi ini, ya, karena tingkat kesalahannya tinggi. Nah, karena mereka menemukan hanya berdasarkan dari tulisan. Kecuali kalau zaman raja-rajanya bisa dibangkitin tuh dari kematian. Nah, terus digali tuh, direspon deh, diwawancara. Nah, baru berani tingkat kesalahannya 5%. Nah, berarti jawabannya tidak Pak. iya, tidak semua disiplin ilmu. Nah, contoh yang lain misalnya ilmu kesehatan, farmasi. Nah, dalam menemukan obat, masa dari 200 yang diuji coba sebagai pasien pakai 5%, berarti yang meninggal berapa? Nah, 200 kali 5% berarti berapa yang meninggal? Berarti 10 orang. Nah, 10 orang dianggap berhasil. Nah, padahal kan nyawa orang. Nah, kalau dalam ilmu kedokteran atau ilmu kimia farma seperti obat-obatan, tingkat kesalahannya harus 0%. Nah, makanya uji coba untuk obat itu kan lama prosesnya tuh. Mulai dari uji coba dari binatang dulu, tikus, terus sampai yang mendekati manusia pakai simpanse itu atau monyet, dan baru habis itu mereka berani untuk obat itu dipasarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam koefisien alfa, nah masih koefisien alfa 5%. Nah, kita kan melakukan pengujian hipotesis. Nah, pengajuan hipotesis kapan nih menggunakan koefisien alfa? Apakah dibagi dua ataukah hanya uji satu arah seperti ini misalnya contoh. dua arah Pak. Nah, apa dasar alasannya kenapa uji dua arah? Karena saling berkaitan atau tidak Pak. Terkait atau tidak kan udah bisa dibuktikan dari teori atau hasil penelitiannya dari regresi. Ada keterkaitan berdasarkan pengaruh atau nilai dampak. Nah, jawabannya untuk bisa mengetahui uji hipotesis satu arah dan dua arah, kita bisa melihat dari 3 poin, yaitu dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. Kalau rumusan, tujuan, dan hipotesisnya sudah menyatakan dari awal, misalnya diduga adanya pengaruh keterlibatan kerja secara positif signifikan terhadap kinerja pada PT, tadi apa? Hamparan Jaya. Nah, berarti melakukan uji satu arah. Karena positif berarti di arah kanan dia.
Tetapi kalau pernyataan hipotesis, rumusan masalah dibuat dengan kalimat misalnya untuk mengetahui adanya pengaruh keterlibatan karir terhadap kinerja, dia tidak menentukan arah. Nah, mau kanan atau kiri, berarti dia harus menguji dua arah. Nanti koefisien alfanya dibagi dua. Nah, kalau menggunakan kriterianya T tabel dengan T hitung. Nah, di mana hasilnya harus T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, itu dia. Nah, terus selanjutnya apabila nih hasil penelitian ilmiah dalam bab 4 dalam pengujian hipotesis T1, T2 tidak ada pengaruh, dikatakan T tabelnya lebih besar dari T hitung atau level signifikannya. Nah, coba buka contoh perhitungan hipotesis. Pelan-pelan, jangan kamu, masih panjang ini. Ini Pak. Nah, ya. Nah, apabila ternyata T tabelnya lebih besar dari T hitung, berarti kan tidak ada pengaruh. Nah, sebagai penelitian apa yang perlu dilakukan dalam karya ilmiah yang kita angkat berupa skripsi? Nah, jawabannya apabila hipotesis tidak terjawab bukan berarti penelitian yang kita lakukan salah. Kita harus melakukan beberapa hal, yaitu sebagai peneliti pertama harus mencari teori dan penelitian terdahulu untuk mendukung bahwa tidak selamanya bahwa keterlibatan kerja itu berpengaruh terhadap kinerja. Teorinya siapa, serta yang kedua penelitian terdahulu atau jurnal ilmiahnya siapa yang mengatakan hal tersebut untuk mendapatkan dukungan secara teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Cari teman nih. Nah, yang kedua, nah kalau hipotesis tidak terjawab, misalnya keterlibatan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja, kita harus menggali lebih dalam penelitian apa yang menyebabkan hal tersebut. Apakah dalam perusahaan keterlibatan kerja tidak mendukung kinerja disebabkan pertama program kerja yang tidak berjalan, pencapaian tujuan dan sasaran yang tidak jelas, kebijakan yang disusun perusahaan yang tidak baik sehingga menyebabkan karyawan malas untuk terlibat dalam keterlibatan kerja, atau mungkin di dalam perusahaan tidak ada bentuk reward yang diberikan kepada karyawan kalau keterlibatan kerja ini dilakukan dengan optimal, maka diberikan penghargaan. Nah, nggak ada seperti itu, jadi menyebabkan keterlibatan kerja itu tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, itu dia jawabannya. Nah, tolong bisa buka skripsinya. Nah, salah satu contoh, coba buka bab 3 mengenai operasional variabel. Juga terus. Nah, ada gak skripsinya? Terserah mau skripsi Purkon juga boleh, ambil contoh. Oh, sebentar. Bab 3 ya Pak? Iya, mengenai operasional variabel. Oke, nah terus ini bukan masih schedule penelitian. Paling terakhir, bab terakhir. Di bab 3 yang terakhir. Nah, oke. Boleh ke bawah? Nah, inilah operasional variabel. Nah, pertanyaannya dalam operasional variabel
Nah, apa kegunaan operasional variabel yang kita sudah susun nih? Ada operasional variabel X1, ada operasional variabel X2, ada operasional variabel Y. Untuk mempermudah kita mengelompokkan data-data yang kita dapat dalam kuesioner. Nah, kalau jawabannya untuk mengelompokkan data-data untuk memudahkan kan sudah ada di bab 3 di jenis data dan sumber data. Kita bisa kelompokkan jenis data tersebut apakah data kuantitatif atau kualitatif. Sumber data ini kita bisa kelompokkan apakah data primer atau sekunder. Nah, jawabannya bahwa operasional variabel ini kegunaannya sebagai dasar untuk mengacu kepada pembuatan kuesioner atau angket. Nah, pertanyaannya, apakah kuesioner tersebut sudah benar? Nah, coba buka bab 2-nya. Nah, skripsi terkait tuh. Nah, bab 2 ambil salah satu contoh aja mengenai X1-nya. Kegiatan kerja boleh Pak di. Oke. Nah, ntar dulu sebentar. Oke, boleh. Nah, ini kan pakai dimensi. Nah, seharusnya kalau dimensi ini bisa diuraikan lebih lanjut menjadi indikator. Yes. Nah, kalau secara jujur, nah berarti operasional variabelnya salah. Tapi Tapi ya karena saya pembimbingnya udah sih diem aja. STS lah, nggak usah mah tahu. Kecuali tapi saya udah masukin ke indikator Pak. Saya bikin indikator lagi. kecuali mohon maaf, saya bertindak sebagai penguji pasti ini salah. Sebab teorinya bicara dimensi, kenapa di sini men? Indikator. Nah, Itu saya lupa. karena saya pembimbing ya udah saya diam aja nanti di ruang sidang. Nah, Karena dulu saya masih ada jam bikin indikator Pak. Saya udah bikin indikatornya Pak. oke. Indikator pelibatan kerja. Selanjutnya coba buka di operasional variabelnya. Operasional variabel. Yang tadi ya Pak. Ya, yang tadi tabel. Bab 3. Ini kemana-mana. Oke, nah seharusnya kalau memang benar di sini tabel, ada nomor, ada variabel, ada dimensi sini, di sini ada indikator, baru di terakhir di sini skala pengukuran. Nah, baru boleh ditambahkan literatur. Nah, gitu dia. Nah, kita lihat coba apakah tadi dikatakan operasional variabel kan sebagai dasar acuan dalam pembuatan kuesioner. Kuesionernya di sini dikatakan menangani ya, menangani atau menanggapi? Menanggapi pekerjaan. Coba buka. Nah, kuesionernya. Kuesioner apa? Ada di mana? Di lampiran. Nah, Oh iya. Sebentar. Cus. Sebentar Pak. ya apa-apa. Nah, Pak. Oke. Tadi kan X1-nya apa tadi? Sorry, keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja. Pertanyaan apa? Menanggapi ya? Menanggapi. Pekerjaan coba baca. Setiap tugas yang diberikan harus ditanggapi dengan baik. Nah, menanggapi pekerjaan. Ya. Nah, menanggapi pekerjaan dengan tugas sama nggak? Hah?
Beda dong. Nah, kalau pekerjaan kan skupnya lebih luas. Nah, kalau tugas berarti apa? Hanya hal-hal tertentu saja yang dibebankan kepada pekerja. Nah, pertanyaannya salah atau benar? Nah, karena saya Iya. pembimbing, ya udah saya STS lah, tahu sama tahu nih. Kita istimewa habis. Oke, pertanyaan selanjutnya, tolong buka mengenai PPT-nya yaitu sampel. PPT. Data responden PPT. Oh. PowerPoint. Ya boleh PowerPoint. Data responden. Ini sampel Pak. Ya, sampel. Sampel 40 orang Pak. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan populasi yang benar? Dalam penelitian ilmiah yang dituangkan bab 3 dalam metodologi penelitian kan ada subbab mengenai populasi dan sampel. Bagaimana kita bisa menentukan populasi yang benar? Satu, dengan jumlah real responden yang terdapat di perusahaan. Terus dengan tugas yang setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk menentukan populasi yang benar, pertama, populasi itu harus bisa diteliti, diamati, diobservasi. Yang kedua, dapat diketahui nilai karakteristiknya. Nah, misalnya karakteristiknya apa? Oh, responden. Respondennya divisinya mana? Misalnya, apakah ditentukan lagi umur sekian sampai sekian? Nah, ataukah ditentukan lagi bahwa dia dijadikan responden harus misalnya di atas 5 tahun kerja? Nah, itu karakteristiknya. Terus yang kedua, dapat dinyatakan berapa banyak. Misalnya, apa yang mau diteliti? Kalau diteliti mengenai darah, berarti dinyatakan dalam berapa banyak darah tersebut cc misalnya. Kalau diteliti mengenai pertumbuhan pohon jati, berarti berapa banyaknya satuan pohon jati. Kalau diteliti responden, berarti berapa banyaknya satuan orang. 100 orang kah, 250 orang kah, 500 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa yang mendasari dalam penentuan nilai sampel atau jenis sampel? Nah, kalau 40 sampel berarti ini Aulia pakai sampel apa nih? Ayu. Sampel jenuh. Nah, pertanyaannya kenapa menggunakan sampel jenuh? Apa dasar alasannya? Karena kurang dari 100 orang. Karena semua sampelnya diambil. Oke, karena pertama populasinya populasi yang masih terbatas, sehingga karena populasi terbatas tersebut, maka populasinya dijadikan keseluruhannya sebagai sampel. Nah, timbul pertanyaan, kalau seandainya populasinya banyak, katakanlah ada 900 pekerja atau responden pada divisi pemasaran misalnya contoh. Nah, bagaimana menentukan sampelnya? Menggunakan random sampling. Nah, Tidak semuanya harus kita ambil sampelnya. caranya? Dengan 30% daripada keseluruhan responden yang ada. Oke, nah kalau 900 responden, pertama kita harus tentukan dulu berapa jumlah sampel yang ideal. Nah, kita bisa menggunakan berbagai metode. Salah satunya metode untuk menentukan jumlah sampel yang ideal itu bisa dengan Slovin. Nah, baru yang kedua kita menentukan jenis sampelnya. Nah, kalau seandainya kita meneliti kita tidak menentukan, misalnya PT Hatama, nah nggak menentukan divisi mana, kita bisa menggunakan random sample. Tapi kalau kita sudah menentukan divisinya, misalnya divisi pemasaran, tapi kita divisi pemasaran tidak ada karakteristik selanjutnya, berarti kita menentukan purposive random sample. Purposive itu apa? Sudah menentukan tujuannya apa? Bahwa sampelnya itu diteliti
di bagian divisi pemasaran, tapi diacak kenapa? Karena nggak ada karakteristik penentuan selanjutnya. Yang penting di divisi pemasaran. Mau 5 tahun bekerja boleh, mau cuma 3 tahun bekerja boleh, mau nanti usia 40 tahun boleh, mau usia 30 tahun boleh, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba buka lagi operasional variabel. Operasional variabel ada di Word ya Pak ya? Boleh. Di mana? Operasional variabel yang kotak tadi Pak ya? Iya. Nah, dalam operasional variabel, saya melihat ada skala pengukuran nih menggunakan Likert. Nah, apa kegunaan dari skala pengukuran Likert yang dituangkan ke dalam operasional variabel ini? Gimana jawabannya? Nah, jawabannya skala Likert ini tujuannya untuk membantu dalam penelitian ilmiah dalam mengolah data dari sifatnya deskriptif ke data yang bersifat angka. Nah, kenapa diubah? Karena penelitiannya kan kuantitatif, menggunakan metode analisis data statistik berupa regresi. Bagaimana mungkin kalau jawabannya deskriptif, uraian, bisa jadi dimasukin dengan olah data ekspektasi. Paling juga keluar error. Nah, oleh sebab itu, informasi responden harus dibuat angka menggunakan skala Likert sebagai skala bantunya. Yaitu apa? Jawabannya dikategorikan sangat setuju kasih poin 5, setuju 4, ragu-ragu 3, lalu tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah, itu dia. Nah, pertanyaan selanjutnya masih tetap di sini. Nah, kapan saat yang tepat nih dalam penelitian ilmiah memunculkan langsung indikator ataukah dimensi terlebih dahulu? Tergantung kita mau pakai indikator atau pakai dimensi Pak. Oke, apa yang digantung? Nah, tergantungnya di mana itu? Kita lebih baik menggunakan indikator. Dasar pendapatnya, asumsinya dari mana? Karena lebih terperinci dan lebih Kalau terperinci bukannya dimensi terlebih dahulu? iya, Oke. maksud lebih mengerucut Pak. Hah? Lebih mengerucut. Kan bukan pelajaran matematik, trigonometri. Ya. Oke, kalau gitu jawabannya coba lihat bab 2. Nah, bab 2 lihat tadi ada dimensi. Enggak. Tadi. Ya, Pak. Oke, nah jawabannya tergantung dari teori yang kita gunakan. Kalau teori yang kita gunakan kita memunculkan dimensi, maka harus terlebih dahulu dimensi tersebut. Nah, misalnya contoh, nah ini apa nih? Figur moral Figur, boleh dibaca? merupakan aspek keterlibatan karyawan yang ditandai dengan kemampuan fisik dan intelektual. Oke, berarti figur moral, nah bisa diuraikan. Keterlibatan kerja, dimensi moral itu dibentuk dari kemampuan fisik dan intelektual. Nah, gitu. Tapi kalau teorinya dia hanya menjelaskan menurut apa nih? Menurut Mas Lika dalam hati kalau dijelaskan misalnya indikator keterlibatan kerja pertama moral, tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang membentuk moral. Nah, itu langsung ke indikator.
Nah, jadi tergantung teori yang kita gunakan. Gitu. Nah, untung saya pembimbing nih, jadi udahlah salah. Saya tutup mata deh. Kalau penguji baru saya nanti di ruang sidang saya cecar, saya pressure. Kenapa seperti itu? Nah, pertanyaan selanjutnya, coba buka mengenai bab 3 yang di awal, yaitu ada time schedule atau waktu dalam penelitian. Ya. Nah, kira-kira nih, waktu penyusunan skripsi ini kan dimunculkan. Kenapa sih ini perlu dimunculkan? Karena untuk mengetahui prospek dari skripsi yang kita buat. Nah, prospeknya gimana? Dari mulai persiapan sampai dengan akhir. Oke, lalu apa lagi? Nah, jawabannya betul. Dengan adanya time schedule untuk apa? Agar penelitian ilmiah prosesnya bisa dilakukan dengan benar. Yang kedua, dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Yang ketiga, dapat dilakukan secara disiplin. Yang keempat, dengan adanya proses ini, kalau ada kesalahan, misalnya hipotesis tidak terjawab, dapat dengan mudah kita lihat telusuri di mana ya kesalahan tersebut dalam penyusunan. Apakah nanti kita bisa memperhatikan dari latar belakang dulu, ataukah dari rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, itu dia. Nah, coba sekarang buka PPT-nya mengenai latar belakang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat bahwa latar belakang dalam penelitian ilmiah kita susun dalam bab 1 sebagai pendahuluan dapat dinyatakan benar? Dilihat daripada rumusan masalah yang Kan latar belakang, bukan rumusan masalah. Rumusan masalah langkah selanjutnya, subbab selanjutnya setelah disusun latar belakang. Dilihat dari itu, Pak. Apa tuh? Masalah yang ada di perusahaan yang kita pengen tahu. Oke, nah latar belakang dinyatakan benar itu ada 3 poin. Yang pertama, kita harus mengungkapkan, pernah tuh yang saya bilang, Urkon, ini masih berantakan, apa sih daya tariknya? Nah, kita ungkapin dulu daya tarik yang pernah saya bilang. Coba kamu teliti mengenai perusahaan apa, Shopee? Daya tarik dalam perusahaan Shopee itu apa? Perkembangan persaingan dalam industri di Shopee sebagai yang bergerak di bidang digital, apa saja pertumbuhannya. Nah, yang selanjutnya baru ungkapkan masalah di dalam perusahaan, betul. Apa yang menjadi daya tarik. Yang ketiga, ungkapkan apa yang menjadi kekuatan dalam penelitian ilmiah yang kalian teliti terhadap 3 variabel. Nah, itu dia. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, coba buka mengenai manfaat dalam penelitian ilmiah. Nah, kalau nggak ada, coba dibuka deskripsinya, nggak apa-apa. di PPT lain boleh Pak? Boleh. Atau deskripsi juga boleh. Ada juga. Itu aja, skripsi aja, Pak. Iya. Sebentar. Gigit. Di manfaat ya Pak? Ya Pak. Oke, pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa manfaat dalam penelitian ilmiah ini kita bisa buktikan sebagai penulisan karya ilmiah terhadap skripsi?
Gimana maaf Pak? Nah, bagaimana manfaat dalam penelitian ini kita bisa buktikan bahwa skripsi yang kita lakukan memberikan manfaat sesuai dengan apa yang dituliskan dalam skripsi ini menjadi poin 1, 2, dan 3. Manfaat bagi perusahaan, bagi peneliti, dan bagi akademis untuk penelitian. Kita dapat daripada saran atau kesimpulan yang telah kita buat Pak. Oke, betul. Bisa dilihat dari saran penelitian. Buktinya apa? Bagi perusahaan ada tuh sarannya bagi perusahaan sesuai dengan variabel yang kita angkat. Terus bagi akademis itu apa? Untuk penelitian selanjutnya tuh dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, bagi peneliti apa? Nah, yaitu kalian mendapatkan manfaat dari skripsi yaitu apa? Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Selain itu apa? Sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan. Oke. Nah, itu ya. Nah, coba buka kerangka pemikiran. Di bawah sudah. Nah, lagi gambarnya. Oh, Bagan. Sugiono. Yang itu Kak, yang udah jadi kotak-kotak. Ah, iya. Yang kotak-kotak. Kalau nggak di situ PPT aja. PPT, kerangka PPT. PPT boleh. Yang ada yang terbuka kalau di sini. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam kerangka pemikiran perlu nih dimunculkan? Benar kan nih? Saya tahu nih. Kenapa Pak? Nah, kenapa dalam kerangka pemikiran ini nih? Ah, Nah, indikator-indikator dimunculkan. Nah, saya ragu nih, apa benar atau tidak? harus dimunculkan. Nah, kalau Furqan dimunculkan nggak? Tidak Pak, indikatornya. Nah, ini dimunculkan kenapa? Ada yang tidak, ada yang dimunculkan. Apa dasar? Alasan atau pertimbangannya? Bapak saudara Ayu. Agar kita lebih mengetahui indikator yang kita pakai. Nah, untuk mengetahui indikator yang kita pakai kan nanti di bab 2. Nah, biasanya setelah penjelasan teori-teori baru bab 2 dimunculkan untuk terakhir dimensi atau indikator tergantung dari teori atau kajian pustaka yang kita gunakan. Nah, berarti apa? Dalam literatur tidak perlu dimunculkan ini indikator. Indikator ini muncul ketika teori telah diungkapkan terlebih dahulu di bab 2, pendahuluan. Nah, sedangkan ini kan bab 1. Nah, bagaimana mungkin bab 1 tiba-tiba udah muncul indikator, teorinya aja belum dimunculkan. Nah, itu dia. Nah, lagi-lagi karena saya pembimbing, udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau di PPT dimunculin nggak? Nah, kalau dalam skripsi seharusnya tidak. Karena ini kan nanti kan muncul ini kan setelah teori, bab 2 tuh. Nah, dari teori itu maka bisa diturunkan menjadi bab 3 yaitu operasional variabel. Nah, sedangkan kerangka pemikiran kan bab 1, bagaimana mungkin bab 1 sudah mengangkat bab 2? Kalau diputar, Hah? kalau diputar, Diputar gimana? Gimana? Diputar skripsinya salah dong. Bab 2 lebih dulu. Kan aturannya kan bab 2 setelah bab 1. Terus gimana? Ada ya Bang. Nah, coba buka mengenai teknik pengumpulan data. teknik pengumpulan data. Bab 3 ya Pak. Iya. Yang metode pengumpulan data kan Pak.
Ya. Sudah Pak. Penanganan populasi. Gunakan Bukan, teknik pengumpulan data di atasnya lagi. Nah, ntar dulu pelan-pelan coba ke bawah. Nah, metodenya ini. Oh. Nah, lanjut. Nah, ini. Oh, Dalam teknik pengumpulan data kan ada 5. Ada observasi, survei, kajian pustaka, terus ada wawancara dan kuesioner. Pertanyaannya, apakah teknik pengumpulan data semuanya digunakan? tidak. Nah, kalau tidak, kenapa 5-5-nya ditulis? Ayo, pertanyaan menjebak tuh. Nggak Pak, saya cuma nulis 3. Masa? Serius, saya cuma nulis 3. Observasi, wawancara, kuesioner. Oh, kenapa 3? Karena memang itu hal 3 itu yang saya gunakan dalam pembuatan penarikan sampel. Nah, kalau sampel kan populasi. Salah, bukan Bang, dokumentasi. Iya. Iya, Bapak. Nah, seharusnya kalau yang benar itu ada 5. Observasi dan survei itu bisa kita buktikan dari pengamatan yang kita lakukan. Dan pembuktian observasi dan survei itu ada di lampiran waktu kita minta surat pengantar dari kampus tuh bahwa saya mahasiswa UBK di perusahaan ini. Terus biasanya ada surat juga dari kampus yang menyatakan bahwa benar Ayu atau Purkon atau yang lain, Anissa dan lain sebagainya melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, kajian pustaka sebagai data kita bisa buktikan dari ini kutipan-kutipan yang kita gunakan tuh, salah satunya Sugiono. Nah, terus yang selanjutnya dokumentasi kita bisa buktikan dari mana? Nah, dokumentasi kita buktikan bahwa kita bisa meminta dokumentasi dari pertama kita menjelaskan struktur organisasi, kan struktur organisasi dari dokumentasi perusahaan. Terus yang kedua dari profil perusahaan tuh, sejarah perusahaan, visi misi itu kan pasti dari dokumentasi perusahaan. Nah, itu pembuktiannya. Lalu wawancara. Nah, pembuktiannya dari mana? Dari kuesioner yang kita buat sebagai wawancara yang sifatnya tertutup. Nah, yang dimana jawabannya hanya terbatas, itu ada 5. Menggunakan skala Likert yang tadi itu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam bab 3 dijelaskan adanya hipotesis. Nah, pertanyaannya jelaskan kriteria sebagai instrumen dalam pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji T. Nah, bagaimana jawabannya? Jelaskan kriteria sebagai instrumen dalam pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji T, yang dimana sudah dijelaskan dalam bab 3 dan hasilnya sudah dijelaskan dalam bab 4 dalam analisis dan pembahasan. Jawab 2. Gimana Pak? Pertanyaan selanjutnya, ya nggak apa-apa, wajar makin malam kan. Nah, dalam bab 3, nah dilihat adanya uji hipotesis secara parsial. Jelaskan kriteria dalam pengujian hipotesis yang digunakan sebagai instrumen dan pembuktiannya ada di bab 4, yaitu analisis dan pembahasan. Kriteria hipotesis.
Ya, mungkin yang lain mau coba? Nah, kriteria hipotesis bisa dilihat dari dua, yaitu tadi T itu harus lebih besar dari P tabel. Atau melihat dari hipotesis dari uji instrumennya, yaitu coba lihat hasil salah satu uji hipotesis T. Di ini bab 4-nya coba skripsinya lihat. Nah, ini bisa dicoba lihat. Bukan ya, terapiditas masih terus Bawah ya. bawah. Nah, ini masih uji linear ya, masih terus. Nah, ya. Nah, tadi bisa dilihat dari ini T atau dilihat dari ini level signifikansi. Nah, kalau level signifikansi tadi koefisien alfa kita sudah tentukan 5%, berarti harus di bawah 5%. Nah, ini 0,00 di bawah 5% kan? Betul. Oke, berarti benar hipotesisnya terjawab, adanya pengaruh. Nah, pertanyaan selanjutnya dalam bab 3 akan ada uji F. Nah, pertanyaannya coba buka uji F. Di bab 4 juga ada. Bawahnya. Nah, bagaimana instrumen yang digunakan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan? Adanya pengaruh secara bersamaan atau simultan antara tadi pengembangan karir, keterlibatan kerja terhadap kinerja. Karena nilai signifikan sebesar 0, F hitungnya lebih besar. Ya, dilihat dari tadi sama dua nih, level signifikan di bawah 5% atau dilihat dari F tabel. Dengan kriterianya apa? F hitung harus lebih besar dari F tabel. Nah, coba sekarang buka bab 3 mengenai jenis data. Nah, kira-kira ada waktu lagi kapan? Nanti saya bahas satu lagi mengenai hitung-hitungan statistiknya. Nah, ini kan masih bab 1, bab 3 masih awal-awal. Nah, ini belum masuk ke hitungan statistiknya. Apa? Nah, apa Selasa? Selasa. Oh, sudah. Besok soalnya kita ada ini Pak, ada apa dari Pak Hendarto, ada mau itu yang Bapak itu hitung-hitungan apa? Sore aja deh. Ya udah nggak apa-apa ke Pak Hendarto dulu. Iya pagi pergi ke Pak Hendarto. Berarti sore besok. Tapi kalau sore saya nggak bisa kesini kan, sini tutup. Iya. Besok Senin. Ayo, boleh Senin. Senin. Tapi yakin. Udah Senin apa ya? Senin yakin guys. Aku mana bu kita Selasa sekarang. Selasa ujian Selasa siapa? Bertiga. Kecuali aku ya. Aku ragu. Aku ragu. Jam berapa? Siang apa pagi? Pagi banget jam 10 Pak. Sejak 9.30. Oh, pagi-pagi banget bisa ke sini? Bisa. Ya udah pagi-pagi banget aja ya. Oh Iya, boleh. Kan Sebelum mulai. ya, sekalian teman saya kadang-kadang suka kebablasan tidur. Siap. Oke. Nanti bangun ini. Oh enggak, nanti kita rekam. Oh iya. Oke. Aman ya. Ya boleh tadi. Di sekolah aja sampai 3 kali atau 4 kali, jangan sekali. Kalau sekali masih Samar-samar ya Mas. iya. Nyawanya belum kumpul. Kalau udah 3 kali baru tuh udah kumpul. Di bawah berapa tadi Pak? Selanjutnya.
Nah, bab 3 mengenai jenis data.